Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan fungsi inverse. Nah, apa sih yang menarik dari pembelajaran fungsi inverse kita kali ini dan apa yang membedakan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan fungsi inverse? Nah teman-teman, jadi pada pertemuan ini kita akan belajar fungsi inverse, yaitu terkait dengan penerapan fungsi inverse di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata teman-teman, fungsi inverse ini sangat menarik untuk kita pelajari. Salah satunya karena fungsi inverse itu bisa membawa kita untuk memprediksi atau mencari suatu solusi dari permasalahan kehidupan nyata kita. Nah, dalam penerapannya, fungsi inverse ini dapat digunakan di berbagai bidang kehidupan. Nah, salah satu contohnya itu seperti bidang ekonomi. Tapi, dalam hal ini fungsi inverse juga bisa dibawa ke dalam bidang ilmu yang lain, teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ilmu fisika. Nah, kira-kira gimana ya perpaduan matematika dengan fisika apabila diterapkan dengan fungsi inverse? Yuk, mari kita simak video pembelajaran ini. Tapi, satu lagi nih teman-teman yang gak kalah menarik dari fungsi inverse. Fungsi inverse ini bisa kita juga belajar terkait dengan bagaimana menggambarkan grafik fungsi inverse dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Kira-kira teman-teman ada yang tahu aplikasi GeoGebra itu seperti apa? Kalau masih ada yang belum mengenal dan mungkin ada yang sudah mengenal ya teman-teman, kita bisa lebih dalam lagi mempelajari aplikasi GeoGebra ini untuk menggambarkan grafik fungsi inverse. Oke teman-teman, mari kita langsung ke materinya. Nah, jadi teman-teman, dalam penerapan fungsi inverse di dalam masalah kehidupan sehari-hari, teman-teman, ada beberapa langkah yang secara sederhana bisa kita simpulkan untuk bisa mencari yang namanya masalah atau solusi dari masalah penerapan sehari-hari untuk fungsi inverse. Jadi teman-teman, di sini ada 4 langkah nih ya. Yang pertama, apabila di dalam soal itu terdapat kondisi di mana tidak diketahui adanya fungsi matematika, maka dalam hal ini kita bisa memodelkan terlebih dahulu fungsi yang ada yang diketahui di dalam masalah penerapan tersebut dengan cara memodelkan yang diketahui tersebut ke dalam fungsi matematika. Nah, kemudian di sini ada 3 langkah lain teman-teman, yaitu langkah 2, 3, sampai 4. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak sih langkah kedua sampai keempat itu langkah yang apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Oke, jadi untuk langkah yang kedua yaitu kita misalkan fx dengan suatu variabel yaitu dengan y misalkan. Jadi fx sama dengan y. Nah, kemudian kita nyatakan x ke dalam bentuk fungsi variabel tersebut yaitu y. Berarti x dinyatakan ke dalam fungsi y. Kemudian yang ketiga, kita cari rumus dari f inverse x dengan cara kita menukarkan y tadi dengan x pada hasil yang ada di dalam langkah ketiga. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa masuk langsung ke permasalahan fungsi inverse nih. Nah, dari permasalahan fungsi inverse ini, kita bisa lakukan suatu eksplorasi permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yang akan kita simak di dalam video yang ada pada layar kalian masing-masing. Akan menentukan inverse suatu fungsi sambil menonton bioskop. Dengan tetap berada dalam mobil, kamu bisa menikmati film layar lebar di bioskop drive-in. Pengunjung akan dikenakan biaya parkir mobil dan biaya tiket menonton film. Setiap mobil dikenakan tarif parkir seharga Rp20.000. Sedangkan setiap orang pengunjung harus membeli tiket untuk menonton film seharga Rp100.000. Nah, teman-teman, misalkan dari video yang telah kalian saksikan tadi, ditanyakan suatu permasalahan, ya. Jadi misalkan di sini apabila pihak bioskop memperoleh hasil penjualan menonton film itu sebesar 11.220.000, maka berapa banyak penonton yang menyaksikan film tersebut di mobil? Nah, kira-kira teman-teman ada yang punya ide
harus seperti apa kita menyelesaikan permasalahan ini? Oke, jadi dalam hal ini kita bisa bahas permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang pertama. Kita tahu bahwa dalam video tersebut belum disajikan adanya fungsi matematika. Jadi dalam hal ini kita perlu memodelkan permasalahan ke dalam fungsi matematika. Nah, dari video itu diketahui beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, besar tarif parkir per mobil yaitu 20.000. Sedangkan besar harga tiketnya 100.000. Maka dalam hal ini kita bisa misalkan saja nih fx-nya yang merupakan total hasil penjualan tiket tersebut atau total hasil penjualan menonton, kemudian X-nya merupakan banyaknya penonton yang menonton di mobil, sehingga diperoleh fungsinya yaitu fx sama dengan 100.000 X ditambah 20.000. Oke, berikutnya teman-teman, kita bisa misalkan fx sama dengan y, sehingga kita peroleh fx sama dengan y yaitu sama dengan 100.000 X ditambah 20.000. Sehingga kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita nyatakan X ke dalam fungsi y. Nah, dengan menggunakan manipulasi aljabar atau yang sering kalian sebut sebagai pindah ruas, kita dapat peroleh hasilnya yaitu Y dikurangi 20.000 dibagi 100.000 sama dengan X. Nah, kemudian ingat kembali terkait dengan konsep fungsi inverse yaitu fx sama dengan y jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Nah, maka dari itu kita peroleh karena x-nya itu telah didapatkan dan bentuknya adalah seperti itu, maka f inverse y juga akan sama bentuknya, sehingga f inverse y itu sama dengan y dikurangi 20.000 dibagi 100.000. Dengan demikian, kita cari rumus f inverse x dengan menukar y dengan x, sehingga diperoleh f inverse x sama dengan x dikurangi 20.000 dibagi 100.000. Nah, setelah itu teman-teman, kita bisa langsung cari hasilnya. Nah, hasilnya gimana caranya? Nah, ingat kembali bahwa kita itu sudah membalikkan fungsinya. Kita sudah membuat inverse fungsinya. Maka, definisi dari variabel X itu bukan lagi banyaknya penonton, tetapi X di sini itu sebagai banyaknya atau total hasil penjualan. Nah, sedangkan F inverse X di sini kebalikannya. Maka di sini dia sebagai banyaknya penonton. Oke? Nah, kemudian masuk ke pertanyaannya, yaitu jika penjualannya itu sebesar 11.220.000, maka di sini diperoleh F inverse X itu sama dengan F inverse 11.220.000. Kita masukkan dan ubah X itu dengan 11.220.000, maka diperolehlah hasil yaitu 112 penonton. Oke? Nah, setelah itu teman-teman, di sini kalian diajak untuk bereksplorasi terkait dengan grafik yang ada di dalam fungsi inverse. Nah, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan dari grafik fungsi inverse? Yuk kita eksplorasi bersama terkait dengan penggambaran grafik fungsi inverse dengan memanfaatkan GeoGebra. Oke, jadi mari kita eksplorasi GeoGebra kita untuk mengetahui gambaran dari grafik fungsi inverse. Nah, jangan lupa ya, di scan barcode tadi atau kalian bisa klik link yang diberikan oleh pengajar kalian. Nah, teman-teman di sini misalkan nih ada suatu fungsi yang dikatakan sebagai fungsi X pangkat 3 dibagi 4 plus 1. Nah, kira-kira grafiknya seperti apa ya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Grafiknya ternyata ada pada grafik yang muncul pada gambar berwarna merah ini ya, gambar garis berwarna merah. Nah, kemudian gimana ya fungsi inverse-nya?
kita bisa klik saja nih kotak yang ada di sini ya. Jadi kita klik, ini dia teman-teman. Kita peroleh fungsi inverse-nya. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari gambar ini? Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat titik putus-putus yang berwarna pink yang pada saya tunjukin ini ya, bagian sini. Kira-kira dia itu garis putus-putusnya itu namanya garis grafik apa ya teman-teman ya? Jadi teman-teman, kalau masih belum tahu, ini tuh garis grafik Y sama dengan X. Nah, lihat teman-teman, kalau pada garis putus-putus ini, itu ada garis yang mana titik A dengan titik B itu saling menghadap sama gitu ya. Nah, lihat teman-teman, di sini dia itu ada pada titik A dan titik B. Nah, apa yang menarik dari gambar ini? Ternyata grafik fungsi f dengan fungsi inverse-nya yaitu pada warna biru itu saling merefleksi atau saling mencerminkan ya, saling bercermin nih teman-teman. Lihat nih di sini, ya kan? Dia saling bercermin. Nah, maka dari itu kita bisa peroleh bahwa ada titik A, B dan B, A di mana titik-titik tersebut ada di dalam fungsi f dan fungsi inverse f yang mana merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kalau teman-teman masih penasaran lagi nih dengan fungsi-fungsi lain, silahkan teman-teman bisa eksplorasi dan cari tahu gimana sih pencerminan dari fungsi-fungsi bentuk lain. Oke? Nah, berikutnya, untuk mengetahui seberapa besar kalian bisa menaklukkan materi hari ini, maka ada tantangan buat kalian. Sekarang kalian coba bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan fungsi inverse kalau itu terjadi di bidang fisika ya. Nah, kalau seperti itu gimana ya caranya untuk misalkan menentukan suatu jenis satuan suhu dengan ke jenis satuan suhu yang lain. Kira-kira bagaimana caranya? Oke, kalau seperti itu silahkan kalian bisa berkelompok dan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian kalian bisa mengetahui LKPD-nya melalui klik link tautan yang tersedia, atau kalian bisa melihat dari LKPD yang akan dibagikan oleh pengajar kalian. Oke? Nah, oke teman-teman, kita sudah hampir pada penghujung pembelajaran dari video ini teman-teman. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pembelajaran ini? Nah, ada dua ya teman-teman. Yang pertama, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan fungsi inverse di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 4 langkah. Secara sederhana, yang pertama, jika tidak diketahui fungsi yang ada di dalam permasalahan, maka kita modelkan terlebih dahulu fungsi matematikanya. Yang kedua, kita misalkan fx sama dengan y. Yang ketiga, kita ubah x ke dalam fungsi y. Yang keempat, kita cari nih rumus dari f inverse x dengan cara menukar y ke bentuk x. Nah, kemudian simpulan yang kedua yaitu terkait dengan bahwa dua titik yaitu A, B dan B, A itu merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, dalam hal ini maksudnya yaitu apabila ada grafik F dan grafik fungsi inverse dari F itu, maka dalam hal ini bisa menjadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini di dalam video ini. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba terkait dengan fungsi inverse. Semangat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.